yang ketiga, persamaan kuadrat yang ketiga. Kalau sekiranya ada soal seperti ini, 2x pangkat 2 min 3x min 9 sama dengan 0. Tentukanlah berapa x1 dan x2. Anda boleh pakai rumus ABC, ya kan? Dimana A-nya sama dengan 2, B, ini kan 2 ya, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan minus 9. Nah, 3 soal itu. Kemudian rumus ABC itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Berarti ini kan minus 3, berarti minus 3 plus minus akar B nya kan minus 3 pangkat 2 min 4 kali A nya 2, C nya min 9 per 2 dikali 2, A nya kan 2, min kali min plus. Oke, 3 kali 3 9. Oke, karena di sini min kali min plus. Oke, 4 kali 2 8, 8 kali 9 72. Oke, dibagi 4 sehingga 3 plus minus akar 81 per 4, sehingga jadinya 3 plus minus akar 81 kan 9 per 4. Nah, berapakah X1? X1 nya, nah, saya mau cari X1 nya, kan X1 2, berarti X1 ambil yang positif, 3 plus 9 per 4. 3 tambah 9? 12 dibagi 4. 12 bagi 4? 3. Oke, 3. Kemudian X2 nya 3 dikurangi 9 dibagi 4, karena kan plus minus. 3 kurang 9? Minus 6. Berarti minus 6 per 4. Diperkecil, atas bagi 2, di bawah bagi 2. 6 bagi 2? 3 per 2, minus 3 per 2. Nah, itulah fungsi rumus ABC. Nah, sekarang kalau sekiranya ada soal ya yang menyatakan tentukanlah berapa, di situ ada hukum berikutnya ya. X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Di sini saya terangkan hukum keempat. Kalau sekiranya ada soal X1 pangkat 2 kemudian ditambah X2 pangkat 2, maka formulasinya adalah X1 ditambah X2 pangkat 2, X1 ditambah X2 pangkat 2 itu ya, dikurangi 2X1 dikali X2. Itu kalau sekiranya ada formulasi X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Jadi kalau misalkan ada X1 nya kan 3, X2 nya 3 per 2, berapakah X1 pangkat 2? Ya udah, berarti X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Sama nggak? X1 nya kan 3 pangkat 2 ditambah 3 per 2 pangkat 2 gitu kan? Ya. Berapa? 3 kali 3? 9. 9 per 4 gitu ya. Berapa ditambahin? Jawabannya 9 kali 4 berapa?
36. 4 bagi 1, 4 kali 9 36. 36. Ditambah 4 bagi 4, 1. 1 kali 9, 9. 36 tambah 9 45. 45 per 4 gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ini 45 per 4. Nah, masalahnya kalau sekiranya seperti itu kan sama saja dengan X1-nya berapa? 3 ditambah X2-nya 3 per 2 pangkat 2 dikurangi 2, X1-nya 3, X2-nya 3 per 2. Dan begitu seterusnya. Kemudian kalau misalkan Anda jumlahkan, itu pasti hasilnya akan sama. Kemudian kalau misalkan hukum berikutnya 1 per X1 ditambah 1 per X2 berapa? X1 ditambah X2 itu akan jadinya X1 ditambah X2 per X1 kali X2. X1 kali X2. X1 kali X2 gitu ya. Apakah? Coba kita tes. Misalkan 1 per 5 ditambah 1 per 8 misalkan. Itu kan jawabannya pasti 1 ditambah 5 ditambah 8 per 5 dikali 8 gitu ya. 8 tambah 5 13. 5 kali 8 40 gitu kan. Jawabannya seperti itu. Kalau misalkan ada soal 1 per 5 ditambah 1 per 8. Kemudian yang terakhir X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Yang keenam X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 berapa? Di sini dikatakan X1 ditambah X2 pangkat 3, X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2 dikurangi 3X1 dikali X2, kemudian X1 ditambah X2, X1 ditambah X2. Nah, kalau sekiranya ada soal yang agak-agak mirip, misalkan 5 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3 itu sama dengan 5 ditambah 8 pangkat 3 dikurangi 3, 5 dikali 8 dikali 5 ditambah 8 dan begitu seterusnya. Ini akar persamaan kuadrat.